Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Rizka Syahroni dengan NPM 2020150060. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Secara khusus, siklus akuntansi itu diartikan sebagai suatu proses berulang untuk melakukan sebuah identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Proses akuntansi ini dilakukan secara berkesinambungan dan berulang selama perusahaan tersebut masih aktif. Maka dari itu, dengan adanya siklus akuntansi tersebut, seseorang yang memiliki suatu perusahaan dapat terbantu dalam melakukan sebuah analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Adapun skema dalam siklus akuntansi. Yang pertama, ada bukti transaksi, lalu jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, lalu yang terakhir ada laporan keuangan. Kemudian ada tahapan-tahapan dari siklus akuntansi. Tahapan yang pertama ada identifikasi transaksi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mencatat setiap transaksi yang terjadi. Bukti transaksi ini berupa kwitansi, faktor, dan nota. Setelah tahapan identifikasi transaksi, kemudian ada analisis transaksi. Setiap transaksi akuntan yang terjadi akan ada pengaruh pada posisi keuangan di debit dan di kredit. Kemudian akan dijumlah sama besarnya. Lalu, tahapan yang ketiga adalah mencatat transaksi dalam jurnal. Suatu pencatatan harus dilakukan secara berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga jumlah dari debit dan kredit akan sama besarnya. Lalu, tahapan yang keempat, ada posting buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Kemudian, tahapan yang kelima, ada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat periodik, dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Lalu, tahapan yang keenam adalah penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya, dengan mengamati jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva, sesuai dengan statusnya. Kemudian, disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Dalam laporan keuangan, disusun berbagai laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Lalu, tahapan berikutnya adalah menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Tujuan dalam menutup rekening tersebut adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Lalu, tahapan yang terakhir ini merupakan sebuah tambahan, yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada siklus proses akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional. Boleh dilakukan, boleh tidak. Namun, neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara, jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan hanya dengan beberapa transaksi tertentu. Lalu, tahapan berikutnya ada transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi maupun individu yang mampu melakukan suatu perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. Di sini terdapat ada dua jenis transaksi, ada internal dan eksternal.
Transaksi internal itu jenis transaksi yang melibatkan divisi-divisi yang berada dalam suatu perusahaan yang akan melahirkan perubahan kondisi ekonomi perusahaan tersebut. Sedangkan transaksi eksternal itu jenis transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan dan akan melahirkan perubahan kondisi finansial perusahaan. Lalu yang berikutnya yaitu bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Setiap kegiatan jual beli yang dilakukan pasti ada pencatatan. Pencatatan tersebut akan dijadikan sebagai bukti transaksi. Bukti transaksi yang sudah dicatat merupakan suatu pegangan untuk mempermudah akuntan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Dari pencatatan tersebut dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi dan dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Selain itu, bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, ada jurnal umum. Jurnal umum itu sebuah jurnal yang mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, di sebelah ini ada contoh jurnal umum yang saya buat. Setelah jurnal umum, lalu ada jurnal khusus. Apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus itu suatu jurnal yang digunakan dalam pencatatan bukti transaksi yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi lainnya. Lalu, jurnal khusus ini memiliki 3 manfaat, yaitu yang pertama, ada memungkinkan pembagian pekerjaan, memudahkan posting ke akun buku besar, dan memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. Lalu, jurnal khusus memiliki 2 jenis. Yang pertama ada jurnal khusus pembelian. Apa itu jurnal khusus pembelian? Jurnal khusus pembelian itu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi-transaksi pembelian barang dan barang lainnya yang dilakukan secara kredit. Jurnal khusus pembelian ini berfungsi untuk mencatat sebuah transaksi pembelian barang yang dilakukan dengan pembayaran kredit. Dan yang kedua ada jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan itu buku harian khusus untuk mencatat sebuah transaksi penjualan barang secara kredit, yang berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan atau jasa yang dilakukan dengan pembayaran kredit. Lalu, buku besar. Buku besar merupakan tahap pencatatan terakhir dalam akuntansi yang menampung semua ringkasan data. Buku besar memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mencatat seluruh transaksi dengan ukuran benar, menjumlahkan atau mengurangi akun sesuai dengan histori transaksi, memvalidasi jumlah akun atau rekening, memberikan info mengenai histori dari suatu akun, dan yang terakhir, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode. Buku besar juga memiliki beberapa fungsi, seperti meringkas data, menggolongkan data, mengetahui jumlah atau kondisi dari suatu akun real, dan sebagainya. Lalu berikutnya, ini adalah saldo buku besar, atau bisa disebut dengan neraca saldo. Ini adalah contoh yang sudah saya buat. Di sini terdapat ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi.
Jurnal penyesuaian memiliki 3 jenis transaksi, yaitu yang pertama adalah akrual. Akrual terbagi menjadi 2 jenis, yaitu biaya yang harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima. Lalu yang kedua, ada pembayaran di muka. Ini juga terbagi menjadi 2, yaitu beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Lalu yang terakhir, ada non-tunai, seperti beban penyusutan, piutang tak tertagih, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari jurnal penyesuaian. Di dalam tabel ini terdapat tanggal, akun, referensi, debit, dan kredit. Selanjutnya, ada neraca lajur. Neraca lajur merupakan suatu daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo. Kolom dari neraca lajur terdiri dari daftar saldo, penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan laporan posisi keuangan, atau bisa disebut dengan neraca. Neraca lajur ini bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan, meringkas informasi dari daftar saldo, membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Lalu, selanjutnya ada laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan yaitu berkas yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian atau penjualan dan kredit. Laporan keuangan ini terdiri dari berbagai jenis, tetapi saya hanya akan menjelaskan 3 jenis dari laporan keuangan tersebut. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang artinya sebuah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Lalu, yang kedua, ada laporan perubahan modal yang berisi tentang data-data modal perusahaan yang dibuat untuk periode tertentu. Kemudian, yang ketiga, ada laporan neraca. Laporan neraca ini biasanya berisi data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dibandingkan laporan-laporan sebelumnya. Inilah contoh dari pembuatan laporan laba rugi. Lalu, yang terakhir ada jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup? Jurnal penutup itu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Akun sementara ini merupakan akun dalam buku besar yang dipergunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi tunggal. Perusahaan tersebut menggunakan jurnal penutup ini untuk mengatur ulang saldo akun sementaranya. Sekian dari penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.